Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan direnungkan pada hari ini, Tuhan memanggil orang yang dikehendakinya. Kita memasuki masa Prapaskah. Masa ini adalah sebuah undangan dari Tuhan agar kita bertobat. Bertobat bukan sekedar kita berhenti berbuat dosa, melainkan hidup kita diubah oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memanggil kita untuk bertobat, artinya kita dipanggil kembali untuk meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ketika Yesus memanggil Lewi, pemungut cukai, dan kemudian makan di rumahnya, orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ini pertanyaan yang mengekspresikan kesombongan rohani mereka. Mereka melihat diri sangat suci, saleh, dan bersih, sampai begitu merendahkan orang lain yang dianggap berdosa. Jawaban Yesus, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Jawaban ini mengandung daya pamungkas yang memangkas kesombongan rohani para ahli Taurat dan kaum Farisi. Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa setiap manusia bisa jatuh dalam dosa, sehingga tidak perlu menjadi hakim suci untuk mempersalahkan sesama. Saudara yang terkasih, melalui Injil hari ini kita dipanggil untuk dapat melihat dan memeriksa diri. Apakah saya sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik? Kita diajak untuk memaknai arti pantang dan puasa dalam terang Injil. Yesus yang selalu mendekati orang berdosa dan bahkan memanggil mereka untuk suatu kesempurnaan hidup yang Dia tawarkan. Kita diajak untuk menjadi saksi yang baik dan mampu mengajak orang untuk bersama-sama hanya melakukan kehendak-Nya dan berusaha membawa sesama yang dalam kegelapan ke jalan terang Kristus. Dalam kehidupan ini terdapat berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ada pemungut cukai, ada guru, ada dokter yang dapat menjadi rasul melalui kesaksian hidup yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memanggil siapa saja yang dikehendakinya yang dapat membuka hati pada karya rahmat Allah. Kalau Tuhan telah memanggil dan memikat, maka rahmat-Nya akan membebaskan kita dari segala hambatan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang kekasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.